Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Az-Zahra dengan NIM 2120202136. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Yanuar Arafat MAG. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu, apakah ulama itu harus menjadi seorang pemimpin ataukah pemimpin itu harus seorang ulama? Baiklah, menurut saya ulama itu tidak harus menjadi seorang pemimpin, tetapi alangkah baiknya jika pemimpin itu adalah seorang ulama. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, maka setidaknya harus memiliki 3 kualitas, yaitu ilmu ulama, hikmatul hukama, dan siyasatul mulk. Apabila dalam diri seorang pemimpin terdapat 3 kualitas tersebut, maka akan memudahkan ia dalam memimpin rakyatnya. Dengan demikian, bukan tidak mungkin rakyat akan hidup bahagia dan sejahtera. Yang pertama yaitu ilmu ulama. Dikarenakan tanpa ilmu dan pengetahuan yang luas, maka kiranya sangat sulit bagi pemimpin untuk memimpin rakyatnya. Oleh sebab itu, pemimpin haruslah orang yang berilmu tinggi layaknya seorang ulama, sehingga memiliki pengaruh yang besar bagi orang-orang yang dipimpin. Selanjutnya, yang kedua adalah hikmatul hukama, yang berarti kebijaksanaan itu akan sangat menentukan ketegasan dan keadilan dari pemimpin. Pemimpin yang bijak adalah ia yang mampu memecahkan masalah dalam berbagai hal secara adil dan tegas, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ia mampu memberikan keputusan yang konkret dan bersifat futuristik, serta memberikan arah ke depannya agar lebih baik. Adapun yang ketiga adalah siyasatul mulk, yang berarti kualitas ini itu juga dianggap sangat penting karena hal ini sangat berkaitan erat dengan masalah manajemen. Bisa dikatakan tanpa manajemen, maka pemimpin akan kebingungan dalam menghadapi segala problematika yang ada, sehingga negara yang dipimpinnya akan menjadi berantakan dan amburadul. Karena menjadi pemimpin itu haruslah mempunyai ilmu agama yang cukup untuk dapat memimpin umat dengan adil dan bijaksana. Adapun sebagaimana hadisnya yaitu, man wuliya ala ummatihi fa'amdalahum miwafaihim falaysa minni wala yarihu raihatal jannah. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya yaitu, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya yaitu jika pemimpin tersebut tidak memenuhi kewajibannya dengan memimpin dengan keadilan, kejujuran, dan kesetiaan, maka dia tidak layak memasuki surga. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan amanah dalam Islam, di mana pemimpin diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan umat dengan penuh dedikasi dan integritas. Sebagaimana hadis di atas yaitu, An Auf ibni Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bis-sayfi faqala la ma aqamu fikumus shalah wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadam min ta'ah. Yang artinya, sebaik-baik pemimpinmu adalah yang kamu cintai dan ia mencintaimu, yang kamu doakan dan ia mendoakanmu, dan seburuk-buruk pemimpinmu adalah yang kamu benci dan ia membencimu, yang kamu kutuk dan ia mengutukmu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah,
Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik, termasuk cinta kepada umatnya, mendoakan mereka, dan tidak membenci atau mengutuk mereka. Sementara ulama harus memberikan petunjuk agama kepada umat dan memberikan nasihat kepada pemimpin agar dapat memimpin dengan baik. Bisa kan? Yang penting itu adalah orang tua dia juga sosial. Juga ketika dari saya sama saya yang kebijakan yang dilakukan itu istilahnya itu sudah sejalur, sudah searah. Apa yang dikatakan yang terhadap Islam itu, ada terhadap Islam. Tapi Islam itu luas dan terhadap yang kita makanya kan untuk kita ambil kesedihan yang besar. Ini dia makanya untuk kesedihan dalam Islam itu. Jadi saya tahu itu konsep yang itu baik langsung. Ya, iya, betul itu. Tetapi kadang-kadang kita ada apa yang orang yang kadang-kadang tidak memiliki dua-duanya. Jadi dia harus dilengkapi ini. Tetapi alangkah lebih bagus, dan pemilih itu adalah saya merasa dia punya skill kepemimpinan, dia juga punya buat orang kurang sebenarnya. Dan sehingga dia waktu tidak diberikan dan yang dibawanya. Yang kedua itu ya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, apakah seorang ulama perlu berada di dalam kepemerintahan? Menurut saya, seorang ulama perlu berada di pemerintahan dikarenakan peran ulama dalam pemerintahan dapat memberikan pandangan dan nasihat dari perspektif agama dan moral. Misalnya, dengan adanya ulama dapat menjadi penasihat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti contohnya di Indonesia dibentuk lembaga yaitu Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya ulama juga dapat menjembatani aspirasi masyarakat muslim khususnya, seperti contoh di Indonesia tadi dengan adanya Majelis Ulama Indonesia, masyarakat muslim dapat lebih percaya dan menerima segala sesuatu kebijakan pemerintah, misalnya dalam menetapkan suatu produk apakah produk tersebut haram ataukah halal. Adapun hadisnya yang berbunyi yaitu iza lam yubqi alimat takhazan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu, yang artinya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada hamba-hambanya, tetapi Allah mencabut nyawa para ulama hingga apabila tidak ada lagi seorang alim pun yang tersisa, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang jahil atau bodoh. Mereka ditanya lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Harus sebab kenapa ini kan yang mengerti itu masalah agama. Kalau kemudian meninggalkan itu saja pemerintah itu arahnya atau kebijakan-kebijakannya tidak sesuai dengan Islam. Makanya untuk kampanye ini sebenarnya orang-orang yang mengerti tentang bukan hanya soal kepemimpinan ya, untuk agama. Dan kalau kita di negara agama kita tinggalkan, itu kebijakan yang diambil itu akan juga sesuai dengan dalam Islam dengan aturan Islam. Apa ya sebenarnya ada ulama di dalam pemerintahan ini. Dan masalahnya yang ditawarkan adalah
ketika ulamanya adalah ikut pemerintahan orang ya enggak nanti kayak contoh dulu makanya ulama itu dasarnya dasar dia tentang agama dan maka dia malah larut ya harus jalan itu yang salah ini.